Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang kepastian akan munculnya Imam Mahdi. Sebelum saya membahas jauh tentang kepastian akan munculnya Imam Mahdi, saya sangat berterima kasih kepada Safina Online, situs resmi Komisi Bimbingan dan Dakwah Dewan Syura Ahlul Bait Indonesia atau ABI, yang memberikan referensi tentang teori atau materi tentang yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kita kembali ke pokok pembahasan mengenai kepastian akan munculnya Imam Mahdi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang ke arah bumi dengan sekali pandang, lalu dia memilihku di antara penduduk bumi dan menjadikanku sebagai nabi. Kemudian dia memandang untuk kedua kalinya, lalu memilih Ali dan menjadikannya sebagai imam. Kemudian dia memerintahkanku untuk menjadikannya sebagai saudara, wasih, khalifah, dan wasir. Maka Ali bagian dariku dan aku bagian darinya. Dia adalah suami putriku dan ayah kedua cucuku, Hasan dan Husain. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku dan mereka sebagai hujjahnya bagi hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari tulang sulbi Husain para imam yang akan melaksanakan urusanku dan menjaga wasiatku. Yang kesembilan dari mereka adalah Al-Qaim Ahlu Bait dan Al-Mahdi umat ini. Dia manusia yang paling mirip denganku dalam watak, ucapan, dan perbuatan. Dia akan muncul setelah kegaiban yang panjang dan kebingungan yang menyesatkan. Kemudian ia meninggikan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia dibantu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Lalu ia memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kesoliman. Syekh As-Saduq Ikmal Ad-Din, halaman 149. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menguatkan kelanggengan risalah Islam dan keunggulannya atas risalah-risalah lainnya. Hal ini tidak akan terlaksana melainkan dengan kehadiran 12 khalifah sebagaimana jumlah para pemuka Bani Israel. Mereka semua dari bangsa Quraisy. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut menekankan bahwa imamah ada pada ahlu baitnya. Mereka adalah bahtera Nuh dan pintu persinggahan. Mereka adalah penyelamat umat dan kehanyutan dari kehanyutan dan kesesatan.
Sahabat yang beriman dimanapun berada, usaha-usaha pemisahan politis bagi ahlu bait dari posisi yang menjadi hak mereka menuai hasil. Rezim punya kebijakan melarang penulis hadis agar tidak beredar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ahlu bait alaihissalam, dan posisi mereka yang fundamental setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih jauh lagi ialah upaya-upaya pencegahan kepemimpinan dalam agama dan pemikiran dari mereka. Sahabat yang beriman dimanapun berada, namun kelayakan, keistimewaan, dan perlawanan ahlu bait terhadap perampas dan penjara kekuasaan. Setelah ujian yang panjang menghadapi semua upaya pemisahan politis dan penurunan kepemimpinan dalam agama yang telah dinasahkan dalam Al-Quran melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya otoritas mereka dalam pemikiran dan agama kembali pada lahan Islam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kepemimpinan prematur bagi dua imam, Muhammad Jawad alaihissalam dan Ali Hadi alaihissalam, merupakan bukti nyata, pasti dan kuat atas kelayakan ahlu bait alaihissalam dalam keilmuan untuk memimpin umat menuju pelabuhan keselamatan. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Quran dan dikukuhkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan bahwa Imam Mahdi alaihissalam adalah dari ahlu bait keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah dipenuhi dengan kesoliman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semua upaya Umayyin dan Abbasiyin dalam menjatuhkan para imam ahlu bait gagal. Bahkan tabir kepribadian mereka yang bercahaya telah tersingkap. Tentu hal ini mendorong Ma'mun Abbasih untuk mengubah politik para pendahulunya dengan mengawasi ahlu bait dari dekat dan menampakkan atau pura-pura hormat, padahal dia menyimpan kedengkian yang terselubung kepada mereka. Kemudian politiknya ini diikuti oleh generasi berikutnya seperti Muntasham, Mutawakkil, sampai Mu'tamad. Sahabat yang beriman dimanapun berada, politik berupa penghormatan kepada Imam Askari di luarnya, pengawasan ketat terhadap diri dan aktivitas-aktivitas beliau, penahanan di pusat kekhalifahan, pelarangan bepergian jauh, dan membuntuti para pengikut beliau, punya indikasi yang dalam yang diekspresikan oleh Ma'mun, Mutawakkil, dan lainnya. Mutawakkil pernah berkata, "Celakah kalian, urusan Ibnu Ridah sangat melelahkanku." Ucapan ini terungkap ketika gagal semua upaya menjatuhkan Imam Hadi alaihissalam. Usaha-usaha Ma'mun berlalu dengan sia-sia ketika ia tidak mampu membelenggu kepribadian imam yang bercahaya itu. Bahkan semakin menjauhkan ia dari tujuan-tujuan buruknya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, usaha-usaha Muntasham dan Mutawakkil pun sia-sia. Bukti atas itu ialah tipu daya Muntasham terhadap Imam Jawad yang saat itu dalam usia remaja, tidak lebih dari 25 tahun. Demikian pula tipu daya Mu'tas terhadap Imam Hadi alaihissalam ketika
Mutawakkil tidak pernah berhasil dalam memperdaya beliau, meski dilakukannya berulang-ulang. Giliran masa putra beliau, Imam Hasan Askari alaihissalam, yang dalam usia 28 tahun, tidak ada perubahan sedikit pun bagi politik Abbasiyin, juga bagi kondisi-kondisi yang meliputi imam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, di masa para khalifah setelah kesahidan Imam Husain alaihissalam, tidak pernah muncul upaya langsung untuk bangkit dari pihak Ahlu Bait alaihissalam melawan mereka. Mengapa para khalifah itu merasa takut? Kenapa mereka terburu-buru melakukan pembunuhan? Rahasia bagi perkara ini diungkap oleh Imam Askari alaihissalam dalam hadisnya, Bani Umayyah dan Bani Abbas mengarahkan pedang-pedang mereka kepada kami karena dua hal. Yang pertama, mereka tahu kalau mereka tidak memiliki hak dalam khalifah. Mereka takut dengan klaim kami khilafah berada di tempatnya. Kedua, mereka mengetahui mutawatir yang menerangkan bahwa Al-Qaim atau Mahdi alaihissalam dari kami akan melenyapkan kekuasaan para penguasa zalim. Dan mereka tidak ragu kalau mereka termasuk para penguasa zalim. Mereka berusaha membunuh Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan keturunan Nabi karena ambisi dalam pencapaian dapat mencegah kelahiran Al-Qaim alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki seorang pun dari mereka yang menyikap perkaranya, melainkan Dia akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang musyrik membencinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pendahuluan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti Al-Quran sehubungan dengan perkara sang pembaharu universal dan penjelasan bahwa Dia akan lahir dari anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Fatimah alaihissalam dan keturunan Imam Husain alaihissalam yang ke-9. Tentu ini merupakan kelaziman dan konsekuensi yang harus diyakini dalam Islam, karena ia adalah sumber penyinaran dan tumpuan harapan besar bagi muslim di saat mereka akan menghadapi kondisi yang paling hitam dan gelap. Kondisi-kondisi yang dialami muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan hadis-hadis tersebut. Pendahuluan yang luas ini, teks-teks dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat pada jalur atau Syiah dan Sunnah mencapai lebih 500 nasah tentang kepastian munculnya Imam Mahdi alaihissalam, kelahiran, kegaiban, tanda-tanda kemunculan, keadilan dan pemerintahan Islamiyah. 2 abad lamanya para imam Ahlu Bait alaihissalam berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan penekanan akan dasar ini dan pengakarannya dalam jiwa-jiwa, menjadikannya sebuah rambu akidah muslimin, terutama bagi para pencinta dan pengikut Ahlu Bait alaihissalam. Dasar ini yang menanam ranjau-ranjau yang mengancam kaum zalim, memperingatkan akan kebinasaan mereka dan langkah mereka yang menyimpang. Dasar ini adalah sumber penyinaran bagi segenap muslimin dan menjadikan faktor takutnya kaum muslim yang memerintah wilayah muslimin. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sekiranya apa yang disampaikan oleh Ahlu Bait adalah cuman
cuma penekanan bagi dasar dan tidak melakukan aktivitas politis yang lazim. Itu sudah cukup bagi para penguasa untuk menghabisi mereka selama dasar ini mengganggu tidur mereka. Namun, dengan melihat pandangan umum, kecemasan mereka menghalangi antara mereka dan apa yang mereka inginkan dan rencanakan dalam anti ahlu bait. Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan kehendak mereka, hanya saja mereka tidak meninggalkan rencana menghabisi ahlu bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mereka menyebar isu tentang Imam Husain alaihissalam bahwa beliau telah keluar dari agama kakeknya. Dialah yang menuntun reformasi dalam umat kakeknya, Imam Qasim dan para pendahulunya. Dia dituduh bahwa pajak dikumpulkan untuknya dan dialah yang merencanakan kebangkitan melawan Sultan. Demikian juga pembunuhan terhadap Imam Rida dan Imam Jawad dengan tipu daya dan secara keji. Walaupun Makmun tersangka dalam pembunuhan atas Imam Rida dan Mutassam telah menugaskan putri Makmun untuk melakukan kejahatan ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jadi pendahuluan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara Imam Mahdi membentuk sebuah poin fundamental dan petunjuk yang tak mungkin terlewatkan. Optimis akan masa depan umat Islam yang ditakdirkan menjadi umat yang bersaksi dan adil, yang radikal, yang lunak akan kembali padanya hingga berkibar bendera La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di atas bumi, dan agama kebenaran Islam mengungguli semua agama. Walau kaum kafir membencinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Ahlu Bait alaihissalam telah berkorban untuk dasar Qurani ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dan diikuti Ahlu Bait seperti garis umum. Mereka menanamkannya ke dalam jiwa-jiwa muslimin. Buktinya ialah kitab-kitab kepahlawanan yang ditulis ulama yang menekankan masalah Imam Mahdi pada abad pertama dan kedua Hijriah dalam bentuk yang layak diperhatikan. Nama Imam Mahdi telah bersinar jauh 2 abad sebelum kelahirannya. Para perawi menukil dan meriwayatkan tujuan-tujuan, sifat-sifat dan nasabnya, serta semua yang berhubungan dengan kebangkitan Islamianya. Penyampaian hal demikian itu berlangsung hingga 2,5 abad lamanya. Dan kaum muslimin mendengar semua itu, generasi demi generasi menukil dan menyampaikan nasah-nasahnya, bahkan mereka menetapkan kekuratannya dan menuangkan tentangnya ke dalam tulisan. Wallahu alam bisawab. Semua atas izin Allah, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disarikan dari buku biografi Imam Hasan Askari, Tim Al-Huda. Demikianlah tentang pembahasan tentang kepastian akan munculnya Imam Mahdi. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf kepada semua, terutama yang menonton video ini, jika ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.